Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabustan. Saya dari Prodi D3 kelas B dengan NIM 062. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukannya. Sejarah mencatat, bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Saat itu, bahasa Melayu digunakan juga sebagai bahasa perdagangan oleh para pedagang dari luar Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu juga dapat dijumpai pada beberapa prasasti, seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang dan Prasasti Karangbirahi di Jambi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga dapat disorot pada sejarah zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pembelajaran budaya hingga penyebaran agama. Dijelaskan dalam situs Direktorat SMP Kemdikbud, bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Kemudian bahasa Melayu diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, perdagangan, dan kerajaan. Pada era perjuangan kemerdekaan, bahasa Melayu kemudian dapat diketahui dalam persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, di mana para pemuda mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Semenjak itu, kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 tercantum, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun kedudukan bahasa Indonesia: 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. 6. Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang sejarah bahasa Indonesia serta kedudukannya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.